Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Sekarsayani NIREM 0306200165 dari kelas 2 Teknologi Benih. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenali jenis-jenis saluran irigasi yang ada di Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, guna memenuhi tugas pengelolaan tanah dan air. Selamat menyaksikan video yang telah saya buat. Irigasi merupakan faktor utama dalam upaya penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang proses pertanian. Ada 3 jenis saluran irigasi di Kecamatan Buayan, yaitu saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier. Yang pertama ada saluran primer. Saluran primer atau saluran induk merupakan saluran yang membawa air dari bangunan utama ke saluran sekunder dan petak-petak yang diairi. Saluran ini dimulai dari bangunan utama dan berakhir pada bangunan yang terakhir. Sumber air dari saluran primer merupakan Sungai Jatinegara. Di sungai tersebut terdapat sebuah bendung karet. Bendung karet adalah bendung gerak yang terbuat dari tabung karet yang mengembang sebagai sarana operasi pembendung air. Setelah air sudah terbendung, air akan menuju ke pintu pengambilan. Pintu pengambilan berfungsi untuk mengalirkan air ke bangun bagi. Setelah melewati pintu pengambilan, air akan menuju ke bangun bagi sebelum nantinya akan menuju ke saluran sekunder. Bangun bagi berfungsi untuk membagi antara 2 aliran atau lebih air. Yang kedua, saluran sekunder. Saluran sekunder merupakan saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Saluran ini dimulai dari bangun bagi di saluran primer dan berakhir pada bangun sadap terakhir di saluran sekunder sebelum masuk di saluran tersier. Bangun sadap merupakan bangunan yang digunakan untuk menyadap air dari saluran sekunder menuju saluran primer. Bangun sadap yang menyadap aliran air dari saluran sekunder ke saluran tersier disebut bangun sadap tersier yang terletak di saluran sekunder. Ketiga, saluran tersier. Saluran tersier merupakan saluran yang membawa air dari bangun bagi tersier di saluran sekunder dan mengalirkannya ke saluran kuarter serta petak-petak tersier yang dilayani. Pada bangunan saluran tersier, terdapat lubang-lubang yang berfungsi sebagai jalannya air menuju petak-petak sawah guna mengairi tanaman di lahan sawah tersebut, sehingga tanaman tercukupi kebutuhan airnya.